Salam, selamat hari Minggu. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari terkasih yang mengikuti ibadah Minggu pagi ini lewat siaran online. Selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Mari dengan penuh sukacita kita menghampiri Tuhan di dalam ibadah pagi ini. Mari kita membuka ibadah ini dengan nyanyian Indahnya Saat yang Teduh. Mari kita tabiskan ibadah Minggu pagi ini. Ibadah secara online bagi kaum lansia dan disabilitas pagi ini jadilah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Opa Oma, Bapa Mama, saudara-saudari seiman. Amin. Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara terkasih, nats pembimbing bagi kita di dalam ibadah pagi ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tiada
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa, mempersiapkan diri menyambut kebenaran firman untuk hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya jam pemberitaan firman saat ini menjadi waktu yang baik untuk kami mengerti maksud dan rencana-Mu bagi kami. Singkirkanlah segala gangguan. Kami rindu kuasa Tuhan saja yang bekerja di dalam jam pemberitaan firman ini. Berfirmanlah ya Tuhan, hati kami siap untuk menerima firman kebenaran-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan firman minggu ini terpilih dari surat 2 Korintus pasal 12 ayat 1 hingga ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seseorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat daripadaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suara suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan yang melakukan firman itu siang dan malam. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara terkasih, tema perenungan kita minggu ini dalam kelemahan, kasih, karunia Kristus cukup. Jemaat Tuhan yang terkasih, rasanya tidak ada orang yang ingin memiliki kelemahan di dalam dirinya. Bahkan ada orang tertentu akan menyangkal jika didapati orang ia ada dalam kondisi lemah. Dengan berbagai alasan ia akan mengatakan, tidak, saya kuat kok. Saya masih bisa melakukan ini dan itu. Saya tidak perlu bantuan orang lain. Saya pernah punya seorang jemaat, usia lansia. Anak cucu yang mendampinginya stres karena orang tua itu tidak pernah mau dibantu. Suatu waktu ia sudah tidak kuat lagi berjalan dan harus memakai alat bantu yakni tongkat. Tetapi si Oma tidak mau pakai tongkat yang sudah dibelikan, yang sudah disediakan anak-anaknya. Kalau turun dari kendaraan, ia juga tidak mau menerima uluran tangan orang-orang terdekat. Ia akan mencari benda yang menurutnya kuat untuk ia pegang. Satu waktu seorang cucu Oma bilang, "Oma, tidak usah ragu. Oma bisa berjalan sambil memegang pundak saya." Si Oma bilang, "Dinding rumah masih lebih kuat daripada pundakmu." Itulah satu pengalaman tentang bagaimana orang susah mengakui kelemahan di dalam dirinya, apalagi bergantung pada orang lain. Hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Ia seorang yang kuat, seorang yang berani. Namun satu ketika ia sadar bahwa ia bukan selamanya orang kuat, hebat, dan bisa mengerjakan segala sesuatu. Dalam izin Tuhan, ada duri yang tertancap di dalam dagingnya. Duri itu tentu sangat mengganggu, menyakiti dagingnya. Namun ia tidak punya kemampuan untuk mencabut atau menyingkirkan duri di dalam dagingnya itu. Ia minta pada Tuhan 3 kali agar duri di dalam dagingnya bisa tersingkir. Permintaan Paulus menunjukkan tanda bahwa dia menolak atau tidak menerima ada kelemahan di dalam dirinya. Namun jawaban Tuhan kepadanya sungguh jawaban yang umumnya tidak disukai oleh siapapun. Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus, duri di dalam dagingnya tercabut. Tuhan mengatakan hal yang aneh kedengarannya, bahwa justru dalam kelemahan Rasul Paulus, kuasa Kristus akan menjadi sempurna. Jemaat Tuhan yang terkasih, apa reaksi Rasul Paulus ketika Tuhan memberikan jawaban seperti itu? Ia tunduk. Rasul Paulus tunduk pada kuasa Kristus. Dalam kedewasaan, iman Paulus tidak berlaku seperti kanak-kanak yang marah, yang protes saat keinginannya tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Kristus. Rasul Paulus menerima keputusan Tuhan dengan hati yang terbuka, hati yang taat, sebagaimana harusnya seorang murid. Rasul Paulus membuat sebuah keputusan iman. Karena itu, ia mengatakan, karena itu aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus turun dan tinggal di dalam aku. Keputusan iman Rasul Paulus ini muncul dari sebuah pengalaman iman bersama dengan Kristus. Baginya, kuasa Kristus begitu dahsyat, hebat, kuat, turun dan tinggal di dalam dirinya. Ia bisa mengatakan demikian, bukan sekedar ia mengatakan begitu, tetapi itu muncul karena pengalamannya bersama dengan Tuhan. Ia telah mengalami pengalaman perjalanan ketika dia berjalan ke Damsyik. Ia seorang Farisi yang sangat keras menentang pengajaran Kristen. Bahkan ia pernah meminta kepada para imam untuk menangkap, menghukum orang Kristen di Damsyik. Namun ketika dia melihat kuasa Tuhan turun atasnya, mengubah hidupnya, ia yang semulanya seorang yang bernama Saulus
berubah menjadi pribadi yang baru bernama Paulus, itu terjadi karena kuasa Tuhan. Semata-mata karena ada kuasa Tuhan turun, masuk, dan tinggal di dalam dirinya. Maka dalam lanjutan perjalanan imannya, Paulus tidak ingin 1-2 pengalaman dalam perjalanan hidupnya membuat dia meragukan kuasa Tuhan atasnya. Baginya tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Maka kita melihat jawaban Tuhan kepadanya. Ketika Tuhan jawab, kasih karuniaku cukup bagimu, sebab kekuasaanku menjadi sempurna dalam kelemahanmu. Bapak, Mama, Opa, Oma terkasih, kedekatan relasi antara Paulus dan Tuhan membuat jawaban Tuhan itu menjadi jawaban yang tidak mengganggu hati Paulus. Jawaban Tuhan itu tidak menjadi jawaban yang akhirnya membuat hatinya menjadi kecewa. Ia sungguh percaya tidak ada janji Tuhan yang tidak Tuhan genapi. Apalagi Tuhan berjanji bahwa kasih karunia yang akan Tuhan berikan kepadanya itu cukup. Itu jawaban yang membuat Paulus tenang. Hidupnya tidak akan ada kekurangan kasih karunia Allah datang padanya. Apa kasih karunia yang dimaksud oleh Kristus untuk Paulus? Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kasih karunia yang Tuhan janjikan kepada Paulus itu ternyata tidak datang karena prestasi atau karena kemampuan dalam diri Paulus. Tetapi kasih karunia yang datang kepada Paulus itu semata-mata karena kasih Allah yang tidak terbatas. Karena kemurahan hati Allah yang terus mengalir serta kekuasaan Allah yang sempurna turun-temurun. Lanjutnya Tuhan menjanjikan juga bahwa dalam kelemahan Paulus kekuasaannya menjadi sempurna. Artinya apa? Artinya bahwa Paulus harus yakin bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja yang ia mau lakukan dalam hidup Paulus. Maka kasih karunia yang Tuhan janjikan itu akan cukup untuk seluruh kebutuhannya. Ia tidak akan berkekurangan. Kata-kata Tuhan ini kemudian punya kuasa yang besar untuk membangkitkan semangat Paulus. Semacam jaminan bahwa kelemahan di dalam dirimu bisa jadi tidak tersingkir. Kelemahan di dalam dirimu bisa jadi tetap ada. Kelemahan di dalam dirimu tetap tinggal, tetapi lihat nanti. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan dibuat Tuhan menjadi kuat. Itu sebabnya kalau kita baca ayat 10, Paulus bilang, sebab jika aku lemah, aku kuat. Ini bagian dari refleksinya bahwa kalau sudah ada kuasa Tuhan di dalam dirinya, lemah, ya itu kenyataan. Tetapi bisa menjadi kuat. Perubahan itu terjadi karena ada kuasa Tuhan yang turun menaunginya. Itu terbukti benar. Janji dan jaminan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Paulus saat ia ada dalam penjara, dia ada dalam kesesakan, dia ada dalam penganiayaan, dalam kondisi sukar sekalipun, ia tetap bisa bersyukur, ia tetap bisa berdoa, dia tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan karena kasih karunia Tuhan itu cukup baginya, dan bahwa kekuatan kuasa Tuhan telah turun tinggal di dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita? Banyak kita tentu di dalam perjalanan beriman kita ingin kuat. Namun faktanya kita lemah. Banyak kita mau sehat. Tetapi dalam kenyataannya kita sakit. Kita mau usaha kita selalu untung. Faktanya ada juga kita merugi. Kita mau perjalanan kita baik-baik saja, lancar. Ternyata perjalanan kita banyak hambatannya dan sebagainya. Kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita ini bisa membuat anak-anak Tuhan lemah iman. Kecewa, putus asa, kehilangan semangat. Nah, dalam kondisi yang berat sebagai orang beriman, kita diminta cari Tuhan. Selama Tuhan ada, cari Tuhan, minta, berseru pada Tuhan. Namun apa yang terjadi jika seperti Paulus sudah berseru
berulang-ulang minta pada Tuhan, tetapi Tuhan menjawab tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Pagi ini kita belajar untuk mempercayai hal yang Tuhan berikan dan dipegang oleh Paulus sebagai prinsip imannya, sehingga kita bisa terus berjalan di dalam iman dan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Ada dua hal. Pertama, imani bahwa kasih karunia Allah itu cukup bagi kita. Dan kedua, saat kita lemah, ingat kuasa Tuhan yang turun dan diam di dalam kita akan membuat kita kuat. Jika dua hal ini menjadi pegangan kita, maka iman kita kepada Tuhan tidak akan statis atau diam, tinggal di tempat. Tetapi iman kita kepada Tuhan akan bergerak naik, bertumbuh, kuat, tegar, tangguh, sekalipun kita ada dalam kondisi kesukaran. Sekalipun kita ada dalam sakit, berbagai tantangan, berbagai beban menghimpit hidup kita. Semua ini terjadi karena apa? Kita menerima kuasa Tuhan, turun, tinggal, tetap bekerja di dalam kita dan mengimani bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak berkurang, cukup bagi kita. Nah, untuk berbagai doa permohonan yang papa mama, opa oma dan saudara-saudara buat kepada Tuhan, jika Tuhan tidak menjawab ya untuk setiap permohonan kita, mari miliki kedewasaan iman untuk menerima dengan ketaatan. Kalau Tuhan tidak menjawab ya, tetapi dia minta ulurkanlah tanganmu dan berjalanlah bersamaku, maka dalam ketaatan kasih tangan kita, ulurkan tangan kita, ikuti apa yang Tuhan tawarkan. Dan kita kalau menjadi lelah ketika kita memikul beban hidup dan satu waktu kita minta beban hidup kita diangkat oleh Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengangkat beban itu, tetapi dia berkata kepada kita, anakku, sandaranmu tidak ada yang lain selain di dalamku, maka taatlah, bersandarlah pada Tuhan. Jangan takut, kita akan jatuh. Tidak, sandaran yang kuat dan sempurna itu ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, opa oma yang terkasih. Ada cerita seorang pria, dia punya satu tongkat yang lemah dan rapuh. Satu waktu dia ingin menggunakan tongkat itu untuk menyeberangi sungai yang deras sekali airnya. Dia takut ketika melihat kondisi sungai yang deras, lalu membandingkan kekuatan di dalam dirinya, terutama tongkat yang akan dia pakai itu, dia mulai menghitung-hitung kekuatan. Wah, ini pasti tongkat ini akan patah. Dan kalau tongkat patah, saya bisa tenggelam. Ketika dia sedang berpikir seperti itu, seorang temannya datang dan berkata, jangan khawatir teman, kamu tidak perlu menyeberangi sungai ini sendirian. Ingat, Tuhan ada di sini untuk membantumu. Pria ini sedikit merasa tenang. Temannya kemudian berkata, tahan tongkat itu dengan erat dan biarkan Tuhan yang menopangmu, berjalan bersamamu sampai di seberang. Pria itu akhirnya memutuskan untuk melakukan petunjuk yang dikatakan temannya itu. Ketika dia menyeberangi sungai yang deras itu, ia merasa bahwa tongkat di tangannya itu menjadi lebih kuat dan stabil. Ia tidak lagi takut karena ia tahu bahwa Tuhan ada di sana dan ikut berjalan bersamanya. Dan yang paling penting, Tuhan ikut menopangnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, cerita ini mengajarkan kita bahwa ketika kita merasa lemah dan tidak mampu, kita dapat bersandar pada kekuatan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi Dia akan menopang kita dan memberikan kita kekuatan untuk mengatasi kesulitan. Ingat selalu yang Tuhan katakan pada Paulus,
Kekuatanku yang sempurna itu bekerja di dalam kelemahanmu. Maka mari, sikap iman yang dewasa dan baik adalah akui kelemahan kita. Jangan malu untuk mengakui secara jujur di hadapan Tuhan bahwa saya lemah, bahwa saya tidak punya daya dan kekuatan. Jangan berlaku seperti Oma yang saya ceritakan dalam ilustrasi pertama. Banyak kali kita seperti itu. Mulut kita berkata dengan lantang bahwa kita percaya pada kuasa Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah tidak begitu. Saat datang kelemahan, kita masih meraba-raba dan mencari kuasa lain untuk kita pegang, untuk kita bersandar. Dan kita meyakini bahwa kuasa yang akan datang, yang tempat di luar dari kuasa Tuhan itulah yang akan menolong kita untuk keluar dari kesulitan, dari kelemahan. Ilustrasi kedua, pria yang memegang tongkat yang rapuh adalah ilustrasi atau contoh yang baik. Ia mengakui kerapuhannya, ia mengakui kelemahan tongkatnya, juga secara terus terang. Dia mengatakan rasa khawatirnya untuk menyeberangi sungai. Kemudian saat datang petunjuk untuk ia tidak bersandar pada kekuatan tongkat yang rapuh, tetapi percaya pada Tuhan. Ia taat dalam iman. Hasilnya apa? Ia selamat untuk menyeberangi sungai karena ia mengandalkan kuasa dan kekuatan Tuhan. Ingat Yohanes 15 ayat 5b bilang, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tetapi tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Selamat berhari Minggu, selamat mengandalkan kuasa dan kekuatan Tuhan di tengah badai yang berat sekalipun. Yakinlah bahwa kita akan tenang berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah.
semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita bersyafaat sekaligus mohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih di minggu pagi ini kami boleh bersekutu. Sekalipun dengan media online kami percaya Tuhan ada di mana-mana untuk terus menjaga dan memelihara persekutuan kami bersama dengan kaum lansia dan disabilitas dan jemaat yang karena kelemahan fisik tidak bisa hadir beribadah di rumah Tuhan. Kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur tuntunan Tuhan ada menyertai langkah kami. Di bulan Februari, hari ke-8, kami bersyukur Tuhan selalu menggenapi janji Tuhan untuk berjalan, memelihara, menyertai langkah kami, dan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Firman hari ini menguatkan kami semua bahwa dalam kelemahan kami, kasih karunia Tuhan cukup. Dan ketika kami lemah, kalau ada kuasa Tuhan turun tinggal di dalam kami, maka kami akan menjadi kuat. Biarlah pengalaman Rasul Paulus menolong kami semua di dalam rupa-rupa pergumulan hidup. Ketika kami ada beban, pergumulan, tantangan, ujian, kami percaya bahwa kami tidak akan mengalami kekalahan. Kalau kami mengandalkan kuasa Tuhan, kami bisa jatuh tetapi tangan kuat Tuhan akan mengangkat dan menopang kami. Untuk itu kami memohon kepadamu, berkatilah semua jemaat Niel Manutapen, terlebih khusus para lansia dan difabel. Tuhan mengerti kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Dalam masa tua, dalam kondisi fisik yang terbatas, kami sudah melewati 1 minggu yang lalu. Tuhan terus menjaga keluar masuk kami, penghiburan Tuhan selalu ada. Kalau duri di dalam daging kami tidak tercabut, sakit penyakit tetap ada di dalam tubuh kami karena Tuhan mengizinkannya. Ajarlah kami untuk meyakini kasih karunia Tuhan itu cukup. Dan biarlah kami yakin sekalipun fisik kami melemah karena berbagai penyakit atau masa tua yang kami alami, tetapi kekuatan kami, sukacita kami di dalam Tuhan ada. Tuhan anugerahkan itu cukup bagi kami. Kuatkanlah semua kaum lansia dan difabilitas supaya di dalam melewati minggu baru nanti semua dapat menjalani hari-hari hidup di tengah-tengah keluarga atau yang tinggal sendiri, tetapi yakin ada Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Cukupkanlah segala kebutuhan hidup kami secara jasmani maupun rohani yang sementara berjuang untuk sembuh karena sakit. Tuhan terus jamah dan pulihkan kondisi kami. Buat kami terus yakin segala hal yang kami lewati kami tidak pernah sendiri. Tuhan jadi tiang awan dan tiang api bagi kami. Tuhan memberkati persekutuan kaum lansia dalam seluruh program yang akan ditetapkan dalam persidangan di akhir bulan ini. Biarlah semua kaum lansia tetap bertumbuh kuat di dalam iman dan sandaran kepada Kristus Tuhan. Terima kasih semua orang-orang terkasih yang merawat kaum lansia dan difabel di setiap rumah, berikan mereka juga kekuatan iman. Semua perencanaan yang kami lakukan untuk pekerjaan dan usaha, untuk seluruh kehidupan kami memasuki minggu baru, apapun itu kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Seluruh penyelenggaraan ibadah pagi ini yang dilakukan oleh UPP, kaum lansia dan difabilitas, juga oleh tim multimedia, tim Litmuger, kami mengucap syukur. Tuhan memberikan kami semua hikmat, kemampuan, kesempatan untuk melayani. Biarlah semua pelayanan kami berkenan kepadamu. Maka sekarang kami mohon berkat Tuhan untuk seluruh kehidupan persekutuan jemaat Niel Manutapen dari rayon 1 sampai rayon 27, terlebih khusus untuk kaum difabel, kaum lansia. Kami mohon biarlah berkat Tuhan menuntun perjalanan hidup kami semua. Kasih, sukacita, anugerah, damai sejahtera, kekuatan yang berlimpah-limpah yang datang dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
terus menaungi perjalanan hidup kami memasuki minggu baru. Dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Shalom, ibadah online kita selesai. Saya mengucapkan selamat berhari Minggu untuk Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara terkasih yang mengikuti siaran online ini. Tuhan memberkati kita, tetap kuat di dalam Tuhan, karena kasih karunia Tuhan itu cukup untuk perjalanan hidup kita di minggu baru. Shalom, sampai jumpa di minggu depan.